Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dedi Pratama Putra Sulaiman dari Manajemen 5. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh beban kerja terhadap komitmen organisasi dan kinerja karyawan di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya itu fenomena penelitian saya. Jadi, penelitian saya pertama berawal dari sebuah pandemi COVID-19 yang dimana bisa mengubah kebijakan pemerintah pusat maupun daerah, yaitu dengan adanya sebuah PSBB dan penerapan work from home. Jadi, perusahaan bakal mengurangi masa kerja karyawan di perusahaan, yaitu akhirnya masyarakat merubah pola hidup, yaitu mengubah pola hidup sehat, di mana PT Inserasi Sidoarjo mendapatkan banyak permintaan sepeda untuk permintaan pembeli. Jadi permintaan pasar naik, demand tinggi, dan stoknya rendah, dan juga diperburuk dengan kondisi perusahaan yang sedang tidak baik. Jadi menghasilkan sebuah terjadinya beban kerja dan adanya komitmen kerja dan kinerja karyawan yang perlu dipertanyakan lagi. Selanjutnya itu adalah alasan teori. Yang pertama yaitu beban kerja. Beban kerja oleh Gunawan tahun 2007 mendefinisikan beban kerja sebagai jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan oleh sekelompok atau seseorang dalam waktu yang tertentu. Selanjutnya itu kinerja. Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Dalam rangka upaya mencapai tujuan, organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika oleh Sentono tahun 2001. Yang ketiga itu komitmen organisasi. Oleh Greenberg dan Byron tahun 1997 adalah tingkat di mana individu mengidentifikasikan dan terlibat dalam organisasinya yang ditujukan oleh karyawan dengan sikapnya terhadap organisasi dan keinginan untuk tidak meninggalkan organisasi tersebut. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Di sini saya menggunakan metode kuantitatif dengan sampel 100 karyawan PT Inserasi Sidoarjo dan populasinya seluruh karyawan PT Inserasi Sidoarjo. Di sini sumber data saya memakai data primer yang diperoleh dari kunjungan ke PT Inserasi Sidoarjo. Dengan teknik pengumpulan data, teknik random sampling menggunakan sampel acak, tetapi tetap dengan pertimbangan divisi yang merasakan dampaknya secara langsung. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan selanjutnya yaitu, menurut Anda, kapan Anda memilih metode penelitian berbasis kualitatif atau kuantitatif? Jawab secara ilmiah. Jadi, di saat kita memakai metode kuantitatif, di sini kuantitatif di saat kita membutuhkan sebuah data atau sampel dari sebuah penelitian kita, jadi kita bisa menggunakan kuantitatif. Kalau di saat kita menggunakan kualitatif, yaitu saat kita membutuhkan data yang lebih dalam dari objek yang kita teliti, kita bisa saja menyelesaikan sebuah masalah di dalam penelitian kualitatif. Bila seseorang ingin meneliti mengenai suatu keefektifan iklan, lebih menggunakan kualitatif atau kuantitatif, jelaskan. Jadi menurut saya mungkin saya lebih menggunakan kuantitatif, karena di saat kita mengenai suatu keefektifan iklan, jadi kita bertanya kepada banyak sampel ya, dan pasti perusahaan memiliki database untuk melihat seberapa efektifkah iklan yang mereka tampilkan kepada publik. Jadi kita tetap menggunakan kuantitatif menurut saya. Selanjutnya yaitu apa yang harus Anda lakukan jika jumlah populasi lebih kecil dari jumlah minimal sampel yang diperbolehkan. Menurut saya boleh, tapi ini sangat riskan sekali untuk penelitian selanjutnya. Jadi bisa berdampak pada bab 4 di pembahasan nanti. Mungkin menurut saya harus menambah sampel untuk memenuhi sampel yang kurang tersebut. Selanjutnya yang terakhir yaitu, bolehkah kita menggunakan teori dari ilmu selain manajemen? Menurut saya boleh, tetapi tidak melenceng dari landasan teori yang digunakan untuk memperjelas teori tersebut, agar tidak mengarah kepada hal-hal yang tidak diinginkan dalam sebuah penelitian. Terima kasih. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.